Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvianto dari kelas 3A D4 TMJ. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pemadam Kebakaran pada Hutan dan Lahan Terbuka dengan menggunakan IoT dan Wireless Sensor Network. 3 tahun terakhir ini Indonesia menjadi sorotan negara-negara luar karena banyaknya asap kebakaran hutan yang terjadi, khususnya di negara tetangga yang terdampak terhadap asap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran yang terlanjur besar sangat sulit untuk dipadamkan, sekalipun menggunakan peralatan pemadaman berteknologi tinggi. Sebelumnya, telah dikembangkan teknologi untuk memadamkan dengan cara modifikasi cuaca, namun cara tersebut sangat memakan banyak biaya dan juga penggunaan yang terlalu luas. Dari latar belakang tersebut, maka ditemukanlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang alat yang dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan terbuka. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang alat yang dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan terbuka. Yang kedua, mencari tahu hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan terbuka. Karena masalah pada rumusan masalah mempunyai penyelesaian yang cukup luas, maka saya memberikan batasan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat alat yang dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan terbuka, yaitu dengan alat yang mengandung IoT dan wireless sensor network. Kemudian, yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan? Penyebab yang dibahas di sini adalah penyebab kebakaran yang terjadi pada dasar tanah, bukan pada bawah tanah. Karena saya membaca di beberapa sumber bahwa ada kebakaran yang terjadi di bawah tanah. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mencegah atau mengurangi kebakaran pada lahan terbuka dan hutan. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan fungsi wireless sensor network dan IoT pada keamanan publik. Untuk melakukan penelitian ini dibutuhkan beberapa komponen. Salah satunya wireless sensor network. Wireless sensor network sendiri adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral atau server untuk dilakukan pengolahan data. Pada penerapannya, pada sebuah lahan akan dipasangkan sensor-sensor yang dapat mendeteksi api yang dipisahkan pada jarak tertentu. Dan sensor-sensor ini akan menjadi node-node sensor. Kemudian dari sensor ini akan mengirimkan data ke pusat yang menjadi node server. Itulah penggunaan wireless sensor network pada penelitian ini. Kemudian Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Dalam penerapannya, Internet of Things ini akan mendukung kinerja dari wireless sensor network, di mana pada setiap node akan mengirimkan data dari sensor ke server yang akan dipermudah oleh pemakaian Internet of Things. Kemudian sensor panas. Sensor panas yang digunakan ialah sensor DHT11, di mana sensor DHT11 sendiri merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembapan. Kemudian yang terakhir, node MCU ESP8266. Modul Wi-Fi node MCU adalah firmware interaktif berbasis LUA Espressif ESP8266 Wi-Fi SoC, di mana board ini akan berfungsi sebagai otak dari setiap sensor yang ada pada penelitian ini. Jadi setiap sensor akan mengirimkan data, kemudian akan diproses menggunakan board node MCU ESP8266 ini.
Dalam mengerjakan penelitian ini dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya yaitu pertama solder, kedua pemotong pipa. Pipa sendiri ini akan menjadi penopang dari sensor, kemudian aplikasi IDE atau aplikasi pemrogram board seperti Arduino, dan juga aplikasi untuk membuat aplikasi Android seperti Android Studio. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu node MCU ESP8266. Seperti yang tertera, spesifikasi dari board ini adalah yang pertama ukuran board yaitu 57 mm kali 30 mm. Kemudian tegangan input yaitu 3,3 volt sampai 5 volt. Kemudian GPIO atau pin input output ada 13 pin. Kemudian untuk kanal PWM sendiri ada 10 pin dari 13 pin itu. Dan pin ADC ada 1 pin. Kemudian flash memorinya sebesar 4 MB. Clock speednya 40, 26, dan 24 MHz. Kemudian WiFi menggunakan standar IEEE 802,11. Kemudian frekuensinya 2,4 GHz. USB portnya menggunakan micro USB. Bahan selanjutnya ialah sensor panas DHT11. Dapat dilihat spesifikasi dari komponen ini seperti yang tertera pada tabel. Kemudian bahan selanjutnya yaitu pipa penyangga yang nanti akan menjadi penyangga sensor dari DHT11. Kemudian server node dengan sistem operasi Windows 10 Pro, prosesor Intel Core i7 generasi 7, VGA Nvidia GTX 1060 4GB, dan RAM 16GB. Kemudian untuk prosedur dan langkah kerja, yang pertama yaitu melakukan penelitian mengenai suhu api dan suhu yang mempengaruhi besar kecilnya api. Kemudian yang kedua, melakukan pengetesan pendeteksian sensor suhu terhadap titik api, yaitu sudut pendeteksian dan jarak pendeteksian. Dalam pengujian ini, sensor akan dipasang di pipa penyangga untuk mengetahui jarak efektif atau tinggi efektif sensor mendeteksi suhu dan titik api terdekat. Kemudian, melakukan pengujian hubungan antara ESP8266 dan sensor pendeteksi api. Kemudian, melakukan pengujian hubungan antara node-node sensor yaitu DHT11, node sync yaitu ESP8266 yang akan mengolah data sensor, kemudian node server atau laptop. Kemudian, membuat program pada ESP8266 dan laptop agar dapat saling terhubung dan saling memberikan informasi sesuai dengan fungsi wireless sensor network. Kemudian yang paling terakhir ialah melakukan pengujian alat. Kemudian untuk langkah-langkah pengujian alat, yaitu yang pertama, melakukan pengujian pendeteksian pada tiap node-node sensor untuk melihat efektivitas pendeteksian tiap node. Kemudian, melakukan pengujian komunikasi data dari semua sync node ke server node untuk melihat apakah seluruh sync node menyampaikan informasi dengan benar. Kemudian pada teknik analisis data, yang pertama perancangan konsep layout. Kemudian gambaran umum sistem. Pada gambaran umum bisa diperhatikan bahwa sensor dan modul kendali, microcontroller maupun server node diberikan daya oleh sebuah power supply. Kemudian sensor dan modul kendali akan memberikan informasi kepada microcontroller. Kemudian microcontroller ini akan memberikan informasi dari sensor modul kendali ke server node. Untuk diagram flowchart sistem bisa dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketika sistem dimulai. Yang pertama adalah inisiasi, header, variabel, konstanta, dan port. Kemudian dilakukan input besaran deteksi dan tingkat penyiraman. Artinya diberikan nilai sebesar apa data yang masuk kepada sensor kemudian dianggap sebagai sebuah kebakaran. Kemudian terdapat sebuah proses yaitu selama alat on. Akan dilakukan pendeteksian. Kemudian terjadi percabangan. Jika sensor mendeteksi api,
Jika sensor mendeteksi api, maka dia akan memadamkan api. Namun jika tidak, akan kembali ke pendeteksian. Akan terjadi looping atau perulangan pada sistem ini jika tidak dideteksi adanya api. Kemudian pada saat dideteksi api, itu tadi memadamkan api, kemudian mengirimkan pesan ke pemadam kebakaran jika ada kebakaran di daerah sensor yang mendeteksi. Kemudian ketika alat off, jika alat off, maka sistem selesai bekerja. Namun jika tidak, kembali dilakukan pendeteksian. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.